Saya difoto saya nonton akeh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke, hari ini saya masih ada di kota Surabaya. Saya akan berbincang-bincang dengan orang yang sangat menginspirasi. Dulunya dia hanya laundry kiloan, ya maaf aja tempatnya ya biasa, kecil ya. Dulu kecil, kita lihat nanti di foto-fotonya seperti apa. Tapi sekarang beliau sudah menguasai satu keahlian, yaitu adalah laundry sepatu dan tas. Siapakah beliau? Dedret di sini. Monggo perkenalan diri Mas Syarif. Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Muhammad Maghfur, ya panggilannya Cak Gantoloco. Iya, kebetulan dari owner Majapahit Shoes Effect Treatment Surabaya yang menangani di bidang perlaundrian khusus sepatu, tas, dan apparel lainnya. Ini kebetulan juga founder di Glad Premium untuk chemical yang berhubungan dengan perawatan sepatu dan tas apparel. Keren, inilah Mas Syarif Cak Gantoloco. Lucu sekali. Kenapa Mas? Namanya ada Gantoloco itu apa sih? Iya, buat keakraban, Oh, dengan kerapan, dan kan suka ngelantur, suka bohlos gitu ya. Jadi menurut saya itu punya undang-undang yang dimana mudah untuk bergaul kan dengan nama itu daripada nama asli. Saya masih ingat pada waktu kapan ya? 2 tahun yang lalu mungkin ya, ke panti asuhan itu Mas Syarif memang kita minta tolong untuk ngajarin anak-anak panti asuhan di Pare, Kediri. Saya banyak dibantu oleh beliau tentang konsep cuci sepatu seperti apa. Bahkan yang bikin saya amazed, saya terkejut itu perjalanan beliau membangun bisnis laundry sepatu. Dulu kan nggak laundry sepatu ya Mas? Awalnya laundry baju. Laundry baju ya? Ya, karena belum punya ilmu sama sekali di bidang sepatu. Jadi karena baju itu kan awalnya pernah kerja di perusahaan, anak kos-kosan, jadi nyuci baju, paling pengen buka laundry baju, tapi masih bingung waktu itu kan, pengen resign tapi usaha apa. Akhirnya saya bingung, di Google saya buka yang minim budget tapi hasilnya lumayan dan nggak merepotkan. Ternyata ada pilihannya 3, di laundry, di angkringan, di barbershop. Barbershop ya? Kalau barbershop kita harus mempunyai skill, bener-bener harus skill, karena menyangkut kerapian seseorang. Kalau kita nggak rapi, kalau kita mengandalkan ke pegawai, kalau pegawainya nggak ada, terus siapa yang jalankan? Selesai. Terus kalau angkringan kita harus hobi masak, dan itu kita memang harus terampil juga di bidang rasa. Lah kalau kita asal buka akhirnya rasanya kurang gimana, pelanggannya kurang berminat, akhirnya apa? Tersisa, harus matang kan. Kalau nggak tersisa gimana, kita buang, rugi, akhirnya dihangatkan. Besok dihangat lagi, kita buka, akhirnya customer kan, pelanggan kan ngerasain kok aneh rasanya, kayak dianyapkan. Jadi kan kesannya kita baru buka pasti akan malah bunuh diri, kayak selesai juga. Ya, yang mendekati yang awet usaha apa ya? Ya aku pikir ya resikonya rendah ya di laundry. Karena apa? Nggak ada pelanggan, aman, nggak ada kata basi. Gitu. Mulai tertarik dengan sepatu. Akhirnya saya tertarik ini jalannya apa enggak ya? Saya nggak ada ilmunya. Terus tak pendam, saya nggak mau langsung terjun. Hanya tak pikir gitu. Oke. Berarti gini Mas, sebelum masuk ke laundry, tadi saya kan bilang pernah kerja di perusahaan. Iya. Kerja di mana Mas? Saya di Kalimantan, yang terakhir di hotel di Samarinda, yang sebelumnya di Rumah Sakit Batubara di Kutai Timur. Oke, Kalimantan Timur ya? Berarti. Kalimantan Timur. Di perusahaan apa itu tadi? Saya yang pertama di Rumah Sakit, ya untuk Sentral Batubara. Yang kedua terakhir mau resign itu di Hotel Mesra di Samarinda. Oh, di Hotel Mesra ya? Iya. Hotel bintang 5 itu? Iya. Keren. Kenapa resign? Resign karena sangat tergiur sama teman yang berhasil duluan, dia nggak ikut perusahaan. Ternyata dia hanya usia yang sangat muda, masih umur 21, sangat muda menurut saya, tapi dia sudah punya penghasilan yang mungkin sangat jauh dari rata-rata orang yang kerja di perusahaan. Masih bocah sudah penghasilan segini. Akhirnya saya dikenalkan sama temennya lagi yang lebih keren lagi penghasilannya. Ya memang lebih tua sedikit, umur 23, tapi sudah punya kayak mobil sendiri. 2, memang awalnya memang proses kredit dan dia tahu jalannya mencari ini yang berhubungan dengan bisnisnya, akhirnya lancar, akhirnya dia akan di travel. Akhirnya baru umur 23 sudah punya mobil 2. Dan satunya sudah lunas, satunya ini sudah mendekati lunas waktu itu. Mungkin sekarang sudah lunas. Akhirnya gini, nggak ada orang berhasil, ya mungkin bisa ya kalau mau telaten, tapi kalau ikut perusahaan ya bisa, tapi agak lama. Ya, yang berhasil itu karena apa? Keuletan, ketelatenan sendiri, dia mengembangkan potensi individunya. Jadi
dia punya potensi apa, dia kembangkan sendiri, ya mungkin saya tertarik, oh ya kembali ke bisnis gitu loh, bisnis sendiri. Toh kalau dia akan rajin, yang didapatkan ya dia sendiri. Kalau dia malas ya hasilnya ya nggak sesuai gitu. Oke, jadi kerja dan berpetualang berapa lama itu Mas? Akhirnya memutuskan, wes lah aku bisnis laundry ya. Oh, saya paling 8 tahun. Oh 8 tahun, lumayan lama ya? 8 tahun. 8 tahun dari Kalimantan terus langsung dari balik ke sebelumnya keluar dari SMA itu ke Surabaya. Oh, ke Masih di Surabaya hotel dulu. di Sangrila. Asli mana sih Mas? Saya asli Lamongan. Wih, orang Lamongan tolong komen ya. Ini asli Lamongan nih, keren. Asli Lamongan terus ke Surabaya. Surabaya itu di hotel Sangrila di FNB Artis. Oke. FNB Artis di sana 2 tahun. Akhirnya teman-teman pada merantau ke Kalimantan, saya juga tertarik, mumpung masih muda. Akhirnya saya merantau, akhirnya ada yang ngajak dekornya rumah sakit, udah dimasukin situ langsung. Ya udah beruntung gitu waktu itu. Ya. Mau masa muda emang harus kreatif kan, harus berpetualang dulu. Betul. Yes. Daripada nanti kecewa masa tua nggak bisa kemana-mana lagi ntar. Iya. Kan paling nggak ada pengalaman dan akhirnya bisa ketemu konsep bisnis laundry kiloan. Dan berapa lama itu Mas setelah laundry kiloan terus akhirnya sekarang kayaknya kan full di laundry sepatu aja, itu berapa lama dan tahun berapa itu? Awal 2017 bulan 2 kalau saya lebih mematangkan niat saya di sepatu. Mematangkan niat tapi ilmunya belum seberapa. Saya hanya mempelajari pelan-pelan laundry sepatu, ya mungkin kayak laundry baju ya disikat di full air, disikat ternyata malah alami kerusakan di situ. Akhirnya gimana sih, saya lihat di YouTube, saya ikuti YouTube, malah di situ menyesatkan. Karena ya menyesatkan dalam arti kadang ada yang yang di-cut yang enggak dipotong dan saya nggak bisa ngikuti itu. Sebenarnya mungkin bisa, tapi nggak bisa telaten ngikuti di YouTube. Akhirnya saya coba ngikuti, ternyata malah rusak, jebol waktu itu. Wes, saya nggak mau lihat YouTube untuk trial error sendiri aja. Dari situ proses trial error itu 1 tahun. Saya ngerusakin barangnya orang, ganti rugi sudah nggak terhitung. Memang modal nekat waktu itu kan. Saya buka usaha itu, saya kan jual sawah karena nggak ada dana. Saya keluar dari perusahaan itu memang doyanya foya-foya. Keluar dari perusahaan, saya mau usaha itu nggak ada uang sama sekali. Pengakuan ya. Akhirnya ya ibu kasihan. Saya nganggur di rumah di kampung 1 bulan, ibu kasihan. Ya wes, aku punya rumah, punya sawah, saya jualkan buat usaha. Dari situ aku mikir, ya dari situ ya udah ya Bu, saya usaha. Ternyata uang itu habis cuma-cuma. Karena apa? Ternyata habisnya itu buat ganti rugi barangnya orang terus. Gagal, saya saya takut awal membuka itu, kalau saya nanti rusak, saya itu nggak bisa karena saya baru buka harus menjaga nama. Menjaga nama berarti kalau rusakin harga barunya berapa saya ganti. Waktu itu namanya kita usaha nggak ada yang mandu, itu salahnya orang usaha itu harus ada pembimbingnya, harus ada mentor. Mentornya, betul. Kalau nggak ada, ya kalau orang nggak siap mental ya bunuh diri. Berarti dalam arti bunuh diri itu ya nggak bisa berjalan mulus usahanya. Dari situ saya mempelajari ternyata proses 1 tahun itu kuncinya cuma 1, nggak usah buang waktu selama itu. Kamu cukup punya mentor, kamu terjunnya di bidang apa, ambillah mentor yang di bidang yang kamu inginkan itu. Betul. Terus akhirnya mentornya siapa Mas? Dari mentornya itu ya mentor awal-awal belajar gimana? Saya awal-awal dari teman-teman laundry, pernah ke Jogja. Itu pertama ke Pak Gembong itu pernah ngumpul-ngumpul ya. Ngumpul. Kemarin ada ngumpul sama Pak Adi Nugroho, ada di Bogor. Kumpulan komunitas laundry ngumpul semua di Pak G itu. Ada Mas Kris juga itu ada di situ juga ngumpul. Di situ. Akhirnya ya pulang itu masih ngalami ya itulah namanya orang belajar sekali kan, maksudnya hitungan jam, mau pinter langsung nggak bisa karena namanya orang awam itu ya harus banyak-banyak belajar sebenarnya. Akhirnya saya coba masih gagal, sering ngerusakin barangnya orang, bingung dan ngerusakin pun saya nggak bisa perbaikinya. Akhirnya saya harus ganti rugi nama, walaupun itu sepatu atau tasnya itu sudah bekas, sudah terpakai, namanya bekas ya saya harus ganti harga baru, walaupun sudah dipakai 1 tahun 2 tahun ya saya ganti harga barunya berapa, tetap kayak gitu karena saya takut, karena saya ini baru pemula. Nanti kalau udah pemula, sudah citranya sudah jelek di tempat kita ya percuma. Jadi walaupun pemula citranya jelek, saya ganti dengan sama-sama win-win solution ya, sama-sama enaknya kayak gitu. Ya wes, akhirnya saya sering ganti, itulah saya banyak pengeluaran yang wis lumayan Mas. Bahkan itu sampai jual bukan jual sih, masukkan sertifikat rumah men itu. Masih, makanya kalau dibilang bengkaknya itu lumayan waktu itu. Karena apa? Salahnya memang nggak ada yang mentorin yang benar-benar khusus situ. Ya wes lah, saya gagalnya karena trial error sendiri dalam waktu 1 tahun itu.
2017 ya Mas? 2017 sampai 2017 akhir, 2008 awal itu sudah benar-benar sudah lumayan untuk puas lah. Puas ganti barang uang. Menurut saya ya gimana ya, dalam proses trial and error itu ya sempat mau sudah benar-benar berhenti di tengah-tengah itu. Karena apa? Saya sudah habis modal buahnya, saya sudah kayak nggak ada jalan lagi, sudah mau nyerah lah di bidang laundry ini. Apa gitu. Dalam pikirku pokoknya sudah mau berhenti lah tengah-tengahnya itu. Saya mikir. Saya akhirnya tenangkan pikiran, tenang ya tiada hari tanpa misuh membuat ini kayak gitu saya. Karena apa? Kayak bingung, saya terjun ini kayak udah habis modal banyak tapi hasilnya minus terus gitu. Di situ kan dalam proses error itu memang saya nggak mau saya harus cari orang khusus. Nah, saat itu benar-benar yang praktisi yang di bidang itu yang harus punya tempat yang dia setiap hari harus megang ini sama laundry sepatu, harus punya tempat outlet laundry sepatu, dan dia itu saya pikir itu masih belum saya temukan waktu itu. Ya wes lah, saya mending trial error, saya mau nyerah ini gimana, sudah habis banyak, sudah dijualkan sawah sama ibu, kasihan. Aku berpikir, bukankah semua itu kesuksesan awalnya juga perjuangan yang mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu pengorbanannya ya. Namanya orang pengen berhasil ya banyak rintangannya seperti itu. Ya wes lah, tetap saya jalanin, nggak usah dirasakan. Ya pokoknya nek katanya orang Jawa kan sepiro gede ning sengsara yen tinampa mung dadi coba. Berarti ini hanya kesengsaraanku. Nek wis ngliwati pasti nanti ada jalannya gitu. Saya tekuni. Alhamdulillah selama 1 tahun ini ngliwati itu ternyata mungkin alhamdulillah banyak yang saya temukan. Seperti ketika orang mencuci sepatu katanya harus makan waktu yang lama. Dari proses trial error saya menemukan caranya lebih cepat. Sama 1 jam bisa 2-3 pasang, orang-orang saya bisa menyelesaikan 8 sampai 9 pasang. Dalam 1 jam. Dalam waktu 1 jam. Kenapa? Dan itulah proses trial error itu mengajari kita. Kalau kita nggak menyerah, kita akan menemukan cara-cara gitu. Keren. Kok bisa? Ya karena ternyata dalam prosesnya harusnya begini dari situ. Kalau prosesnya yang secara umum di kayak YouTube caranya tutorialnya itu kan agak lambat, saya pikir agak lambat. Ya supaya cepat gimana? Kan waktu itu kan lagi rame-ramenya di sepatu itu. Rame-ramenya udah numbuk. Sementara waktu itu saya masih megang sendiri, saya ngambil teman hanya sebagai penjaga toh. Gitu. Jadi saya semuanya yang ngerjain. Nah, kalau boleh tahu Mas, itu 2017 berarti kan baru buka laundry sepatu ya? Itu harga berapa Mas saat itu? Harga masih 17.500. 17.500. Karena nggak tahu ya, pokoknya kata ada di mall-mall saya tanyakan katanya 25.000, 30.000. Berarti saya kira-kira aja di bawahnya gitu. 17.500, dan saya dengar-dengar dulu masih awal ngobrol dengan Mas Syarif, itu jaraknya sejauh apapun 1 sepatu pun diambil. Bener Mas? Betul. Karena gimana ya, namanya pemula, tanpa ada pembimbing mentoring gimana, yang bener gimana, secara SOP-nya gimana. Ya pokoknya kayak haus pelanggan. Walaupun jauh selama di Surabaya, pokoknya saya batasi Surabaya sama Sidoarjo. 1 pasang pun saya ambil waktu itu. Harganya masih murah, saya 1 pun tetap saya ambil. Tapi kalau untuk sekarang harus minimal, dan itu masih berbayar kalau sekarang. Ada minimalnya dan harus berbayar. Karena sudah punya nama ini. Oke, 17.500 ya. Terus kalau sekarang berapa ini? Ini kan tanggal 10 Februari 2021. Berarti sekarang harga berapa Mas? Atau ada kenaikan kalau step by kenaikan step karena ngikuti temen yang maksudnya dari harga, ternyata ada yang buka juga selain di sini. Ya banyak juga. Ternyata rata-rata katanya harga 35. Saya harus ngikuti, rubah secara drastis langsung 35. Saya pikir dari 17.500 saya naikkan 35, nanti mikir jangan-jangan malah pelanggan pada lari. Karena pelanggan kesini itu dari harga segini ya, awalnya saya naikkan langsung ke 35, mungkin bisa sepi gitu. Ternyata saya coba dulu lah, yang khusus sepatu yang mahal, yang punya brand. Akhirnya saya naikkan, saya targetnya hanya sepatu yang mahal, saya naikkan segitu 35. Ternyata saya mulai besoknya saya harga 35, malah rame. Dalam waktu seminggu tuh malah rame 35. Ternyata enggak jadi niat yang
sepatu mahal aja, ternyata semua sepatu sepatu 35. Semakin rame saya kewalahan. Dari situ saya juga bingung cara nyuci sepatu banyak ini gimana. Akhirnya saya harus cari cara untuk mencuci cepat gimana. Ya, itulah awal mula menemukan cara cepat nyuci sepatu. Selanjutnya saya semakin pede, semakin rame saya naikkan semakin rame. Saya langsung naikkan lagi 45, masih rame. Sejak sampai awal corona itu pun sampai sekarang alhamdulillah itu saya naikkan itu nggak mempengaruhi. Jadi harga di tempat saya sekarang bertahan atau naikkan, bukan menurunkan gitu. Karena kita nggak pakai promo. Nggak pakai promo. Pada waktu opening pun nggak ada promo. Nggak pakai promo. Awal corona juga alhamdulillah rame. Rame itu berapa sih Mas? Kalau pas corona berapa sekarang? Untuk rata-rata paling 17 sampai kalau rame sampai 30 pasang per hari. Itu belum tasnya gitu ya. Oke. Tinggal hitung ya teman-teman, 30 sepatu kali 45.000 ya Mas? Itu bisa lebih karena itu yang paling biasa, start from 45.000. Keren. Dan itu di kota Surabaya teman-teman. Itu bukan di Jakarta, bukan di Makassar misalnya. Tidak, ini di Surabaya yang terkenal apa-apa itu murah. Tapi ya beliau berhasil lah membangun brandnya dan membangun pelanggan ya Mas. Pelanggan kok bisa sampai mau datang itu informasinya dari mana itu Mas? Informasi dari kepuasan, dari review, dari ketok ular. Ya, karena Majapahit kan memang terkenal nggak hanya di cleaningnya aja. Ternyata apapun kita tanganin dari restorasi, perbaikan itu kita tangani. Karena apa? Kebanyakan yang datang ke sini juga butuhnya perbaikan yang banyak. Nah, kalau kita terpisah, kita hanya melayani pewarnaan sama nyuci. Kalau dia butuh perbaikan, otomatis habis cuci dari sini lempar ke perbaikan sana. Kenapa nggak kita tangani semuanya? Disitulah mulai kita nerima semuanya. Entah aku bisa nggak bisa, yang penting terima dulu. Dari situlah kita mau belajar. Oh, perbaikan harus gini, harus gitu. Awalnya kita kasihkan teman. Ternyata kok lumayan ya. Mending saya ambil sendiri, saya pelajari sendiri. Di situ saya bongkari sepatu, harus ganti bahan. Gagal, saya coba sampai alhamdulillah sekarang udah mungkin ya lumayan ya. Karena dari tempatnya yang di mall itu ada yang punya nama itu, bahkan customernya ada yang lari ke sini karena ya dari sana kurang puas akhirnya ke sini gitu. Oke teman-teman, seru kan sharingnya. Ya saya memang tahu perjalannya Mas Syarif ini karena dulu kan dikenalin sama Pak Sulardi kalau nggak salah. Bareng Pak Sulardi beliau kan aktif di Asosiasi Laundry. Ternyata Mas Syarif juga dulu sering aktif pada waktu arisan aja katanya. Karena saking sibuknya nyuci sepatu. Jadi pas arisan aja dia datang. Tapi ya saya penasaran seperti apa sih konsep cara nyuci cepat dan sebagainya. Mungkin nanti bisa di-sharing ya cara nyuci cepat. Karena saya dulu pernah bikin video. Teman-teman juga banyak yang nggak percaya. Tapi beliau emang sudah kasih tahu. Nah, cuci cepat seperti itu Mas, apakah semua bisa melakukannya? Apakah emang itu tergantung dari chemicalnya, skillnya, atau apanya sih sebenarnya? Sebenarnya cuci cepat itu ada salah satu ada trik-triknya. Yang kita bisa cepat, mana yang enggak, kita harus memilah-milah antara mana yang tercepat. Jangan kita habiskan waktu kita yang tersulit. Jadi yang sekiranya yang lebih ringan itu kita hajar. Dan kita harus siapkan chemical, jangan hanya di cleaner pembersihnya aja, cleanernya aja. Kita harus siapkan kiri kanan itu sebagai anti noda. Karena apa? Kalau kotor banget, sikat anti noda, cleaner sikat. Bukan kita kalau mengandalkan di cleaner, nanti kita yang noda-noda flek-flek itu bisa terangkat, tapi agak lama. Kenapa kita hajar langsung anti noda dulu, baru cleaner? Itu cepat, itu prosesnya. Gitu. Yes. Sekarang masih ngasih training Mas? Masih alhamdulillah. Nanti ya? Tanggal 14 tanggal berapa? Hari 17 ya. 17 sampai 5 hari ke Pekalongan 5 hari. Bisa luar biasa. 14 berangkat sampai tanggal 20 paling. Yes, teman-teman. Jadi Mas Syarif ini juga ada pelatihannya. Jadi teman-teman kalau berminat untuk training, untuk pelatihan bisa hubungi nomor di bawah ini atau hubungi langsung dengan beliau. Kita perlu tahu bahwa di dunia laundry sepatu memang banyak trainer, banyak produk dan sebagainya. Ada produk-produk lain-lain dan sebagainya. Semua punya versi sendiri. Nah, Mas Syarif ini juga punya versi sendiri. Jadi tergantung teman-teman mau ikut ambil versinya siapa silahkan. Yang penting kan pelanggan puas, teman-teman juga dapat cuan kan? Ya, sing.
Memberikan manfaat untuk pelanggan. Nah, balik lagi Mas Syarif. Ya. Sekarang ada berapa cabang Mas laundry-nya? Untuk sekarang sisa 2 cabang Dari 5 cabang. Yang 3 cabang kemarin ada di Malang. Karena Malang ini juga kontrakannya pas habis dan masa pandemi masih berjalan dan kebetulan lagi anak-anak kampus lagi libur. Jadi saya close dulu sampai nunggu kondusif dulu karena saya stay-nya di sini jadi nggak bisa handle yang Malang. Jadi nggak apa-apa close karena apa ya? Walaupun saya tutup yang di Malang, ternyata banyak customer Malang pun yang masih ke sini. Kemarin ngirim tasnya ada 8, satunya ada 3 dari Malang toh itu tasnya sebenarnya. Jadi untuk restorasi sama cleaning spa juga kayak gitu. Ini paling 3 hari lagi baru saya kirim balik ke Malang itu. Jadi banyak customer yang dari Malang pun masih hubungin. Iya. Keren teman-teman. Ya. Saya dari tadi keren terus ya, karena emang luar biasa. Pernah itu dalam satu waktu, beliau itu masih belum masa COVID ya Mas? Iya. Itu sehari bisa dapat 100-an ya, 70 lebih lah sepatu itu. Itu udah berapa itu teman-teman? Nah, dalam belajar bisnis apapun, ya itu tadi, gimana cara mendatangkan omset, cara mendatangkan pelanggan itu penting banget. Jangan sampai cuman brandnya keren aja ya Mas ya, tapi nggak bisa datengin orang, nggak bisa datengin omset, ya itu sama aja bohong. Kalau kita lihat ini, suasana tempatnya Majapahit ya kayak gini rata-rata, kecil, nggak terlalu luas, tapi itu tadi, fast moving. Apa yang sudah selesai langsung kasih pelanggan, kabarin pelanggan selesai. Jadi tumpukan-tumpukan baju yang banyak, atau bukan baju ya, tumpukan sepatu maupun tas yang banyak pun segera diambil pelanggan. Kerennya di situ. Banyak kan ilmu yang di-share oleh Mas Syarif ini. Ya mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan manfaat dari sharingnya Mas Syarif. Nah, untuk teman-teman yang mau berbisnis laundry sepatu atau memang mau memulai laundry sepatu, ada saran dan tips Mas kira-kira Mas? Ya pastikan memang harus memilih mentornya ya, harus memilih mentor yang sesuai mungkin kemantapan kita ke siapa, kan harus ada mentor supaya waktu, tenaga, ya mungkin modal juga nggak terbuang sia-sia seperti yang saya alami dulu. Jadi kuncinya satu ya, harus ada pembimbing yang mentornya itu. Kalau memang nggak punya modal yang cukup, ya mungkin harus nyewa tempat, mungkin bisa pakai online. Karena online juga itu bisa lewat Google atau Instagram itu sangat menjanjikan, juga mendatangkan pelanggan yang lumayan. Karena banyak juga teman-teman yang usaha memang lewat online itu banyak dari laundry sepatu. Kita melayani ambil antar. Jadi jangan ada kata nyerah ya, jangan ada kata nggak bisa. Kita mulai dulu sesuai keyakinan, kemantapan kita di bidang yang kita mau jalani. Bagi teman-teman yang pengen konsultasi atau nanya-nanya, boleh nggak sih Mas? Boleh, monggo, gratis. Gratis, keren loh, ilmunya mahal ini. Kemana Mas ngubunginnya? Langsung aja di nomor di bawah ini, 0857 3033 8582. Kalau mau ngubungin Mas Syarif, silakan teman-teman coba WA dulu. Jangan langsung telepon, takutnya beliau lagi sibuk gitu ya. Jadi teman-teman bisa ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, dan teman-teman semakin sukses untuk bisnis laundry sepatunya. Ya, teman-teman, sharing singkat dari Mas Syarif mudah-mudahan bisa menjadi semangat untuk teman-teman yang saat ini mungkin berbisnis laundry atau bisnis apapun. Ini salah satu bisnis yang memang sekarang lagi musim, lagi in, laundry, sepatu, dan tas. Tapi itu tadi, harus pilih mentor yang tepat, cara ngajarin, cara membimbing seperti apa, mengembangkan bisnisnya seperti apa. Terus yang kedua adalah tentang marketing. Jadi gimana pun juga kalau kita tahu teknis, tapi nggak tahu cara mendatengin market, ataupun nggak bisa repeat order pelanggannya lagi, ya sama aja juga bohong. Makanya ya itu tadi, silahkan teman-teman putuskan sendiri siapa yang akan menjadi mentor teman-teman semuanya. Ini tadi sudah ada tips trik dari Mas Syarif, dan itu sudah berhasil teman-teman. Jadi ini bukan bohongan, banyak saksi, udah ratusan bahkan mungkin ribuan ya teman-teman yang sudah melihat sepak terjang dari Mas Syarif ini. Oke Mas Syarif, terima kasih banyak ya atas waktunya, atas kesibukannya yang luar biasa, dan selamat menempuh hidup baru merit ini, baru merit teman-teman. Semoga langgeng, semoga segera dapat momongan ya Mas. Amin. Sukses terus untuk Majapahit Laundry Mas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya Apik Primadia. Tonton terus video Apik Primadia yang lainnya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke? Saya Apik Primadia. Saya Syarif Muhammad Mahfur. Kami undur diri.
Bye-bye. Ya, oke. Thank you. Seperti biasanya di video Apik Primadia ada giveaway dari narasumber malah. Narasumber nyiapin giveaway yang keren banget. Apa Mas giveaway-nya, Mas? Giveaway-nya untuk chemical, untuk snapback laundry sepatu, tas. Laundry sepatu dan tas. Ini sepaket. Paket Ada sepaket nanti nilainya 500 ribuan. 500 ribuan untuk 3 orang, nanti totalnya 1,5. Yeay. Oke. Caranya gampang banget. Teman-teman yang sudah ikut giveaway-nya Apik Primadia udah pasti hafal. Yang pertama adalah teman-teman wajib subscribe channel YouTube-nya Apik Primadia. Yang kedua, teman-teman harus follow Instagram-nya Apik Primadia Dan Instagram-nya Majapahit Suspect Treatment. Oke. Yang ketiga, teman-teman komen sebanyak-banyaknya di video ini. Komen sebanyak-banyaknya di video ini dan juga sebutkan Instagram Anda. Terus yang berikutnya adalah setelah sebutkan Instagram Anda, sebutkan juga kenapa teman-teman berhak untuk mendapatkan hadiah yang keren ini untuk laundry sepatu. Oke, simpel banget ya. Nanti segala informasi dan pengumuman akan diumumkan melalui description yang ada di bawah ini. Terima kasih teman-teman. Sukses terus. Bye-bye. Mana? Sudah? Sudah. Mulai ini? Ya. Ini udah belum sih? Udah. Udah. Teman-teman, ini kita lagi ada di outletnya Majapahit. Sus and Back Treatment. Cep. Sus and Back. Katanya tadi mau nanya ini. Iya sebentar ya. Oh iya ya, nggak usah ya. Iya langsung. Nah ini Mas, ini memang seluruh outletnya memang di model kayak gini ya Mas? Iya. Kalau saya outlet saya memang lebih dominan ke lampu, pencahayaan dan ke taman. Kan di depan pasti ada tumbuh-tumbuhan ya, pasti itu. Menurut saya bagi saya itu sudah kewajiban karena akan menjadi daya tarik tersendiri. Sama tempat kita itu kurang bagus, kecil, minimalis, kita akan rubah dengan sesuatu yang indah. Ketika ada orang yang lewat ngelihat lampu yang kayak gini, gayanya lebih ke klasik, jadi orang lewat itu akan penasaran, apa sih kok kayak apa itu tempat apa? Padahal dia nggak fokus kalau ini tempat laundry kan. Akhirnya dia masuk, disitulah akan tanya jawab, disitulah ada edukasi, disitulah nanti ada jadi closing. Jadi ibaratnya orang nggak niat untuk laundry sepatu, niatnya hanya penasaran masuk, akhirnya jadi closing dia mau naruh sepatu. Gitu. Oke, yang penting memang harus tampilan dulu ya, betul, yang diutamakan ya. Iya. Biar orang belok aja dulu ya. Iya, orang belok aja dulu, baru kita semprot dengan edukasi. Nah, itu edukasinya kayak gimana Mas? Boleh di-share dong? Edukasi ya mungkin karena kita contoh. lebih mengenalkan secara bahan material. Kalau kita kan beli sepatu, tas sudah mahal-mahal. Nah, otomatis kalau kita asal ngerjakan kan ya kita nggak tahu cara yang benar, treatment yang benar, cara cleaning gimana. Akhirnya kita asal-asalan akhirnya jadi rusak, rugi kan. Jadi kalau harga yang mahal dicuci asal-asalan akhirnya malah rusak. Kenapa nggak dibawa ke tempat yang sudah ada praktisinya, yang dalam penanganan tersebut sudah di bidangnya gitu kan. Nggak harus harganya contoh 1 juta dicuci sendiri akhirnya malah rusak, jadi malah memudar, cepat rusak, akhirnya ya rugi. Mending bawa aja ke tempat yang sudah tempatnya ya, laundry sepatu. Cuman bawa 50.000, biayanya rata sudah 50.000, tapi sepatu kita bersih lagi tanpa merusak bahan, karena kita sudah paham material bahannya gimana, cara merawat bahan-bahan dari kanvas, kulit dan yang lain itu gimana, kita sudah paham gitu. Kalau bagi yang awam kan masih gimana sih, yang penting asal, akhirnya timbulnya rusak. Nah itu kan rugi 1 juta. Benar. Jadi pesannya adalah yang nonton sekarang, Anda yang biasanya nyucinya di rumah untuk sepatu Anda, segeralah bawa ke laundry sepatu. Ya, salah satunya di Majapahit Sus and Back Treatment. Wah, keren ya. Jadi rawatlah sepatu Anda seperti Anda merawat diri sendiri. Thank you. Goyang-goyang. Dikluk. Makanya lampu ini selalu hidup.